Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman sehat dan semakin semangat belajarnya. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang cahaya. Pada part pertama ini, kita akan membahas fakta dan sifat cahaya. Oke, sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fakta yang pertama, dualisme cahaya. Saat kita belajar di materi gelombang, cahaya ini termasuk salah satu dalam kategori gelombang. Namun ternyata selain dikategorikan sebagai gelombang, cahaya juga disebut sebagai partikel yang disebut dengan foton. Karena itulah cahaya memiliki dualisme sifat, yaitu yang pertama sifatnya sebagai gelombang dan yang kedua adalah sifatnya sebagai partikel. Nah, sebagai gelombang, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Jadi, cahaya itu bisa merambat tanpa perantara ya. Nah, arah rambat cahaya ini tegak lurus dengan arah getarnya. Ini bisa juga disebut dengan gelombang transversal. Jadi, kategori cahaya sebagai gelombang masuk dalam dua kategori ya. Saat dikategorikan cahaya merambat tanpa perantara atau tidak, nah cahaya masuknya dalam kategori gelombang elektromagnetik. Tapi ketika dikategorikan arah rambatnya, cahaya masuk kategori gelombang transversal. Ketika sebelumnya kita belajar di materi gelombang itu dibagi menjadi dua berdasarkan arah rambatnya, transversal dan longitudinal. Transversal yang arahnya tegak lurus dengan arah getarnya, sementara longitudinal yang sejajar. Atau transversal bisa kita bilang dia memiliki puncak dan lembah cirinya. Nah, seperti di gambar ini. Oke. Fakta yang kedua, kita sesungguhnya bisa melihat benda karena ada cahaya. Nah, ini ditemukan oleh seorang ilmuwan muslim bernama Al-Haytham dalam teorinya tentang cahaya. Jadi, Al-Haytham menyatakan bahwa kita dapat melihat benda yang berada di sekitar kita karena benda itu memantulkan cahaya. Itu kenapa ketika kita berada dalam ruangan yang sangat gelap, di mana tidak ada cahaya sama sekali, nah, meskipun kita membuka mata kita lebar-lebar, kita tidak akan bisa melihat benda yang ada di sekitar kita. Selama tidak ada cahaya, kita tidak bisa melihat bendanya. Oke. Next, kita masuk ke fakta ketiga. Fakta ketiga, cahaya matahari berwarna putih. Nah, siapa yang dulu waktu kecil pernah menggambar dan mewarnai matahari? Nah, kamu kasih warna apa? Biasanya kita mewarnai dengan warna kuning atau jingga. Nah, ternyata matahari terlihat berwarna kuning atau jingga ini disebabkan karena pengaruh atmosfer bumi. Molekul udara pada atmosfer bumi lah yang menghamburkan cahaya sehingga matahari terlihat berwarna kuning, jingga, bahkan kemerahan. Nah, di foto ini yang diambil dari Stanford Edu, terlihat bahwa matahari berwarna putih ya. Oke, kita masuk ke fakta keempat. Ternyata tidak semua panjang gelombang cahaya bisa dilihat oleh manusia. Sama seperti halnya suara, yang tidak bisa kita dengarkan di semua daerah frekuensinya. Cahaya pun juga seperti itu, ya. Jadi, cahaya hanya dapat kita lihat di daerah panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer. Nih dilengkapi oleh gambar, ada gambarnya, kita hanya bisa melihat di daerah sini. Atau daerah ini yaitu berada di antara daerah sinar inframerah dan sinar ultraviolet. Oke. Next, kita masuk ke fakta kelima. Ternyata yang tercepat adalah cahaya. Nah, kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ini artinya, dalam 1 detik, cahaya dapat berpindah 300 juta meter. Wah, jauh sekali ya. 1 detik hanya 1 kedipan mata langsung berpindah 300 juta meter. Jadi, kalau mau lomba lari, pasti yang pemenangnya adalah cahaya. Next, kita ke fakta ke-6. Nah, cahaya matahari meningkatkan imunitas.
Cahaya matahari membantu tubuh dalam mensintesis vitamin D. Untuk selanjutnya, vitamin D inilah yang membuat sistem kekebalan tubuh di dalam tubuh kita bekerja dengan baik. Nah, matahari yang baik itu yaitu di sekitar jam 10 pagi. Tapi nggak perlu berjemur lama-lama ya. Kamu cukup berjemur 10 sampai 15 menit. Nah, untuk hari-hari ini, pada situasi-situasi ini, di mana pandemi COVID-19 sedang melanda, ada anjuran yang dikemukakan oleh para ahli ya, yang menyatakan bahwa ada baiknya kita untuk berjemur di sekitar jam 10 pagi. Oke? Nah, salah satunya adalah alasannya karena ini untuk membantu kita meningkatkan imunitas kita. Sehingga ketika tubuh kita terinfeksi oleh sesuatu ya, bisa oleh bakteri ataupun virus. Nah, tubuh kita karena kekebalan tubuhnya meningkat, maka dia akan bisa melawan bakteri atau virus tersebut. Oke? Nah, itu adalah 6 fakta tentang cahaya. Kamu masih ingat ya tadi 6-6-nya apa? Silahkan jika ada yang terlupa, boleh diulang kembali. Sekarang kita ke sifat cahaya. Nah, sifat cahaya yang pertama, kelihatan dari gambarnya, ada yang bisa nebak? Nah, cahaya merambat lurus. Oke, jadi cahaya merambat lurus, tidak berbelok-belok ya. Nah, cahaya merambat lurus ini dimanfaatkan pada pembuatan lampu senter atau lampu sorot di kendaraan. Sifat yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Ketika kita sorotkan senter kepada gelas yang berwarna bening, maka cahaya ini bisa menembus gelas yang berwarna bening. Tapi ketika disorotkan pada benda yang berwarna gelap, misalkan ya batu atau tembok yang berwarna gelap, nah cahaya ini tidak bisa menembusnya. Oke? Sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, ada yang tahu ini apa? Ya, cahaya dapat dipantulkan. Oke. Pemantulan cahaya ini adalah pembalikan arah rambat cahaya setelah melewati bidang pantul. Nah, pemantulan cahaya dibagi jadi dua. Yang pertama adalah pemantulan teratur. Ini terjadi apabila permukaan bidang pantulnya rata. Ya, rata, licin, maka pemantulannya teratur. Teman-teman bisa lihat bahwa sudut yang terbentuk sama semua, jadi teratur. Yang satu lagi adalah pemantulan baur. Nah, ini terjadi karena permukaan bidang pantulnya tidak rata, ya, kasar atau bergelombang. Nah, kamu bisa lihat di sini, di sudut yang terbentuk tidak teratur atau disebutnya baur, ya, berbeda sama yang ini. Oke, itu dua jenis pemantulan. Nah, pemantulan cahaya ini ada beberapa fenomena pemantulan atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bintang terlihat berkelap-kelip. Kemudian yang kedua, ketika kamu melihat bayangan diri kamu saat di depan cermin. Itu adalah peristiwa pemantulan. Atau yang ketiga, ketika kamu melihat jalan yang beraspal pada siang hari terlihat seolah-olah berair. Padahal ketika kamu dekati ternyata tidak berair. Nah, ini adalah efek dari fatamorgana. Itu ya, yang kita sebut dengan fatamorgana. Nah, ini adalah efek-efek dari pemantulan. Next, itu tadi sudah 3 sifat cahaya. Kita masuk ke sifat keempat. Nah, kamu lihat gambarnya, ini adalah cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Oke, pembiasan cahaya adalah pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati medium dengan kerapatan yang berbeda. Oke, nah ini contoh gambarnya. Jadi gambar yang pertama, ini adalah cahaya ketika melewati ketika melewati air, kemudian dia melewati udara. Jadi dari air ke udara. Nah, ini terjadi dari media yang lebih rapat. Air kan lebih rapat molekul-molekulnya, sementara udara kurang rapat. Ketika kita belajar di materi fisika tentang sifat zat ya, nah kamu mesti ingat bahwa
benda itu berdasarkan wujudnya dibagi jadi 3. Ada padat, gas, dan cair. Nah, berdasarkan kerapatan molekulnya, air dengan udara yang lebih rapat adalah molekul air. Nah, ketika cahaya melewati medium air, setelahnya dia melewati udara, atau dari yang lebih rapat ke yang kurang rapat, maka kamu bisa lihat akan terjadi pembelokan. Nah, kalau sesungguhnya ketika cahaya itu terus, dia akan seperti ini. Tuh lihat ya, nih garisnya. Harusnya kan begini, cahaya masuk seperti ini. Nah, tapi ternyata dia diteruskannya terjadi pembelokan. Beloknya kemana? Beloknya dia akan menjauhi garis normal. Kamu lihat di sini ada garis normal. Nah, ketika dari yang lebih rapat ke yang kurang rapat, maka pembelokannya akan menjauhi garis normal ini. Jadi dia akan ke sana, ke arah sana ya. Gitu. Oke. Nah, sementara kebalikannya dari media yang kurang rapat yaitu dari udara, nih di sini yang atas medianya udara, kemudian di bawah adalah media air. Nah, cahayanya akan dibelokkan ke atau mendekati garis normalnya. Kalau yang ini menjauhi, maka ini mendekati. Jadi kalau yang dari kurang rapat menuju ke yang lebih rapat, maka akan terjadi pembelokan mendekati garis normal. Jadi, yang harusnya tadinya begini, kalau diteruskan gitu ya, kalau dia satu medium, dia akan seperti ini. Tapi ini dibelokkan ke sini, mendekati normal. Kalau yang ini, menjauhi garis normal. Oke? Itu adalah pembiasan cahaya. Kita masuk ke fenomena pembiasan atau peristiwa pada pembiasan. Nah, teman-teman tentu sering lihat ya, ikan di kolam terlihat lebih besar dari aslinya. Nah, ini adalah akibat dari pembiasan. Kemudian yang kedua, dasar kolam terlihat dangkal. Ketika kamu mau berenang, ya, yang kelihatannya seolah-olah dangkal, cetek, ternyata ketika masuk, ternyata lebih dalam. Nah, ini adalah fenomena dari pembiasan. Atau terlihat seperti di gambar nih, pulpen atau pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air, dia terlihat seolah-olah patah. Padahal ketika diangkat, pensilnya nggak patah. Tuh, nah ini adalah akibat dari pembiasan. Oke? Next, kita ke ke sifat kelima, sifat cahaya kelima. Nah, cahaya dapat terdispersi. Apa itu dispersi? Oke, dispersi adalah penguraian cahaya putih menjadi cahaya berwarna. Nah, contohnya ini adalah pada peristiwa pelangi. Oke, jadi peristiwa pelangi terjadi karena cahayanya terurai dari putih menjadi cahaya yang berwarna-warni. Gitu ya. Nah, kenapa pelangi ini terjadi? Ini juga merupakan akibat dari pembiasan cahaya. Oke, teman-teman sampai di sini dulu. Kita cukupkan dulu hari ini. Kita lanjutkan ke materi cahaya ini di video berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ini bukan tentang apa yang ada di hadapan kita, tapi tentang cara berpikir kita. Selama kita menganggapnya masalah, sekalipun emas, yang akan terlihat hanyalah duri. Kelas IPA, Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.